Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita, sebagian di antara kita kadang pingin melakukan sesuatu, pingin cepat jadi. Pingin dengan cara instan, maka apa yang dia cita-citakan itu tercapai. Ibaratnya adalah ketika seseorang mulai membangun bisnis, maka dalam waktu singkat dia mendapatkan puncak keberhasilan. Dia lupa bahwa sesungguhnya ada proses-proses yang harus dilakukan. Awalinlah sesuatu dari bawah, kemudian kalau dia menghadapi masalah maka dia akan menjadi matang. Coba bayangkan dalam kehidupan itu seringkali kita harus menghadapi proses. Ketika misalnya seseorang yang hamil, perempuan hamil lalu bisa melahirkan bayi misalnya, prosesnya adalah 9 bulan. Membutuhkan waktu 9 bulan tidak hanya bagaimana perkembangan fisik dari sang bayi, tetapi bagaimana kesiapan dari seorang ibu pun terhadap kelahiran bayi itu juga dipentingkan. Artinya bahwa dalam kehidupan itu bahwa proses menjadi penting. Kalau misalnya seseorang melihat orang yang berhasil dari sisi ekonomi misalnya, maka lihatlah bagaimana dia menjalani proses, bagaimana dia jatuh bangun menjalani proses itu sehingga menjadi orang yang sukses. Ingatkah wahai sahabatku, ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya katakan dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dan Allah menciptakan langit dan bumi serta di antara langit dan bumi itu fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Pertanyaannya, bukankah Allah misalnya kalau berkehendak dengan mengatakan bim salam bim atau kun fayakun langsung jadi, misalnya kun jadilah, maka dia jadi langsung dengan sekejap mata. Itu bisa terjadi karena Allah Maha Kuasa. Tetapi kenapa Allah mengatakan fi sittati ayyam, dalam 6 hari misalnya? Jawabannya adalah kalau menurut kitab tafsir Jalalain itu tujuannya adalah li ta'limi khalqihi at-tasabbuta, untuk mengajari makhluknya tentang pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, direncanakan secara matang, dan juga untuk melihat proses. Allah mengajari hambanya, Allah mengajari makhluknya tentang proses. Dan itulah sebabnya dalam surat Yasin misalnya kun fayakun, kun jadilah, fayakunu, kun. Dengan kun fayakun ay fahuwa yakun, yakun menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bisa bermakna al-hal wal istiqbal, artinya dalam masa proses. Artinya tidak langsung bertunduk misalnya begitu, tetapi melalui proses. Sehingga Allah mengajari kepada kita tentang proses, jalani prosesnya. Banyak di antara kita itu yang tergesa-gesa, ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak menjalani prosesnya. Kalau mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, maka Allah mengajarkan kepada diri kita ini untuk berproses. Dan dalam proses itu yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dipahami oleh setiap orang adalah istiqomah dalam proses itu. Sehingga ada makalah yang sangat bagus, al-istiqomatu khairun min alfi karomah, bahwa istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Bahkan ada ulama yang membagi bahwa karomah itu misalnya dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan karomah hissiyah dan ada karomah maknawiyah. Karomah hissiyah itu adalah karomah yang fisiknya bisa kelihatan. Misalnya dia bisa berjalan di atas air, bisa melipat bumi cepat, dia berjalan menuju Mekah itu cepat. Ada toyul ardi, melipat bumi dan lain sebagainya. Itu namanya karomah hissiyah. Tetapi karomah hissiyah itu ternyata lebih rendah, lebih di bawah daripada karomah maknawiyah. Artinya karomah maknawiyah itu lebih tinggi daripada karomah hissiyah. Dan apa itu karomah maknawiyah? Itu adalah istiqomah, keajekan melakukan sesuatu. Ajek dalam satu hal yang kecil tapi terus menerus. Itu lebih dihargai daripada sekali tapi langsung banyak. Wahai sahabatku, ketika Allah mengajarkan kepada kita untuk berproses, maka marilah kita menjalani proses itu. Dan ketika kita menjalani proses itu, maka proses itu harus dilandasi dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menjalani proses, banyak orang yang menjalani proses, tapi ketika dia menjalani proses itu, mereka mengalami kegagalan, lalu mereka putus asa. Mereka menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu sia-sia. Padahal Allah memiliki cara lain. Allah memiliki rencana lain. Barangkali dia akan berhasil setelah dia gagal 5 kali.
Barangkali dia akan berhasil setelah orang mengalami kegagalan 7 kali. Artinya Allah akan melihat bagaimana daya tahanmu ketika menghadapi sebuah masalah. Itu yang akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hanya saja kadang kita itu tidak sabar. Banyak orang yang tidak sabar, harusnya dia berhasil, karena dia tidak sabar maka dia mengalami kegagalan. Karena itu mari wahai sahabatku, apa yang kita lakukan ini, menjalani proses ini dilakukan dengan sabar, dan bahwa tahap demi tahap sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fi sittati ayyam tadi itu, melalui proses. Dengan proses seseorang akan menjadi matang. Kalau ditanyakan begini, kenapa perlu proses? Perlu proses itu artinya dengan cara proses untuk mematangkan diri. Seseorang bisa lebih matang dengan proses. Yang kedua, dia akan mengalami pembelajaran yang secara bertahap. Dari satu awal ketika dia bangun bisnis gagal pertama, prosesnya dari kecil, besar, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, maka dia dengan cara proses itu, maka dia akan memiliki empati kepada orang lain. Dan yang keempat adalah, loh kenapa kok memiliki empati kepada orang lain? Ketika misalnya ada orang lain yang mengalami kegagalan, dia bisa bercerita kepada orang lain dan dia nanti akan membantu orang lain itu. Karena dia tahu persis bagaimana yang harus dilakukan seseorang ketika ingin berhasil misalnya. Dan yang keempat adalah dia tidak akan mengalami kegundahan jiwa, dia tidak akan mengalami shock yang dahsyat ketika misalnya proses ini dijalaninya dan dia mengalami kegagalan. Karena banyak di antara kita ini tidak siap dengan kegagalan karena kita langsung menggapainya dengan sesuatu yang besar. Sebagai contoh misalnya wahai sahabatku, kalau misalnya orang langsung berhutang 100 juta untuk membangun bisnis, kemudian apa yang dia bangun itu ternyata dia gagal, maka dia akan mengalami kerugian banyak hal dan itu bisa menyebabkan dia shock. Bahkan ada orang yang direhabilitasi di pondok pesantren jiwa misalnya, ada yang direhabilitasi di rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena dia tidak siap menerima kegagalan. Karena langsung besar tadi itu gitu. Langsung besar. Coba kalau misalnya dia mengawali dari yang kecil, dari 1, 2, 3, 4, 5, dia secara perlahan, maka kegagalan yang menimpa itu kan dia telah mengalami proses dari kecil. Dia belajar dulu tentang bagaimana ini menghadapi masalahnya, lalu dia belajar diperbaiki, lalu dia menjadi besar. Artinya bahwa seseorang yang menjalani proses itu, maka apa yang dia bangun, apa yang dia rancang itu akan berjalan secara kokoh. Dia kuat, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga partner-partner usahanya juga bersifat kokoh. Dan banyak sekali wahai sahabatku, ada orang yang seperti saya ceritakan, dia tiba-tiba langsung meloncat ingin besar, maka dia tidak kokoh. Dan itu pun diajarkan, misalnya dalam senam pun juga ada pemanasan yang ringan-ringan terlebih dahulu. Setelah ringan nanti baru speednya ditambah. Kenapa demikian? Karena memang proses, dan proses itu adalah sunatullah. Bagi mereka yang tidak menjalani proses, dia keluar dari sunatullah. Dan kalau dia keluar dari namanya sunatullah, hati-hati, dia akan hancur sendiri. Semoga apa yang telah kita ketahui ini bisa kita amalkan, dan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala li ta'limi khalqihi at-tasabbuta tadi itu bisa kita ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.